Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Bob Wahyudin, SPAK, SHMH, MHKS, MIKOM, dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Bosua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Etika dan Disiplin Kedokteran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa pada semester 4, bertujuan untuk membentuk landasan moral dan profesional bagi calon dokter. Video ini saya hadirkan sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, sekaligus sebagai media pembelajaran berbasis outcome-based education. Dalam pembelajaran ini, pendekatan yang digunakan meliputi diskusi kelompok kecil, kuliah interaktif, hingga penugasan analisis kasus berbasis etika klinis. Materi-materi yang diajarkan antara lain mencakup prinsip-prinsip dasar etika dan profesionalisme kedokteran, tanggung jawab pribadi dan kehormatan profesi dokter, hubungan etis dokter dengan pasien, sejawat, masyarakat, hingga dengan industri medis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etik dalam praktek kedokteran seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan, serta mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan dilema etik yang mungkin dihadapi dalam praktik klinis. Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, dan kolaboratif dalam konteks hubungan interprofesional dan lintas budaya. Mata kuliah ini berlangsung selama 1 semester, terdiri dari beberapa tahap pembelajaran dengan capaian yang telah dirancang secara sistematis, mulai dari pemahaman dasar hingga penyelesaian dilematik. Evaluasi dilakukan melalui kombinasi ujian pilihan ganda, presentasi oral, serta penugasan analytical paper berbasis kasus nyata. Saya berharap dengan pengantar ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya etika dan disiplin dalam membentuk karakter seorang dokter yang profesional dan berintegritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Unibos. Hari ini kita akan belajar mengenai etika profesi kedokteran. Salah satu mata kuliah yang wajib Anda ikuti untuk menjadi seorang dokter. Nah, sebelumnya, sebelum saya lanjut, apa itu sebenarnya etik? Siapa yang bisa menjawab ini? Apa itu etik sebenarnya? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, boleh kalau mau. Siapa namamu, Dek? Ya. Ya, apa itu etik secara umum saja? Menurut saya etik itu adalah satu hal yang sudah diatur atau satu bentuk etika yang sudah diatur dalam suatu secara tertulis tuh. Ya, jadi etika itu macam-macam memang definisinya. Nanti kita akan lanjut setelah ini apa sebenarnya etika itu, kemudian nanti kita akan lanjut sedikit kuis dan tanya jawab secara interaktif ya. Jadi sebelum membahas sejarah etika mengenai etika, saya akan memberi slide mengenai sejarah profesionalisasi kedokteran di Eropa dan Indonesia, kemudian perkembangan etika kedokteran di dunia dan Indonesia. Mengenai sejarah mengenai profesionalisasi itu adalah proses menjadi profesi. Kita sebagai dokter nanti profesinya adalah, kalau kamu sekolah ini, kalau kamu sarjana namanya apa? Sarjana kedokteran. Dokter itu bukan, belum. Nanti kamu akan menjalani yang namanya pendidikan profesi selama koas. Setelah itu barulah kamu jadi dokter. Jadi menjadi profesi, ya.
bentuk universitas yang kita kenal adalah universitas yang berkembang di Eropa. Universitas Polonia, universitas tertua yang didirikan pada tahun 1098 dinyatakan sebagai model. Proses profesionalisasi kedokteran sangat dihambat oleh para penyembuh. Jadi dulu itu susah dibedakan antara dokter atau dukun. Dokter atau dukun sama, masih mirip pada saat itu. Tetapi lama-lama karena ada universitas itu memberi standar yang ketat mengenai pengetahuan, akhirnya dukun-dukun itu tersisih dengan sendirinya, ya. Dulu kita profesionalisasi kedokterannya itu mulai di Eropa, berkembangnya universitas di Eropa sekitar tahun 1100, ya. Peran gereja dan para raja sangat besar. Dari gereja dan raja itulah yang membuat lama-lama profesi kedokteran ini menjadi suatu perwujudan, ya. Sebelumnya susah dibedakan antara dokter, dukun, atau para penyembuh biasa. Sehingga para penyembuh, dulu namanya para penyembuh, bukan dokter, akhirnya gara-gara gereja mensyaratkan persyaratan ilmu pengetahuan yang ketat, dia akan menjalani pendidikan di universitas, dan akhirnya gereja juga akan memberi kewenangan khusus kepada profesi untuk mengatur perilaku para anggotanya. Disinilah mulai ada yang disebut autonomi profesi. Nah, profesionalisasi kedokteran di Indonesia sudah berlangsung sejak 1840. Ya, kemudian berlanjut di Indonesia, mulainya di Eropa Barat. Sehingga terjadilah penguatan otonomi profesi kedokteran yang diikat oleh sumpah yang sama. Dan ini terjadi juga di Indonesia. Nah, di Indonesia adanya otonomi profesi kedokteran yang kuat juga dinikmati para dokter, ya, dokter Demam Barda dulu, dokter Stofia. Nah, di dunia kedokteran Barat, jauh sebelum masuk di Indonesia sudah dinikmati di sana. Kemudian oleh dunia Barat diperkenalkan ke Indonesia. Tapi awal-awalnya sebenarnya sebelum berkembang profesi kedokteran di dunia Barat, bibit-bibitnya etika kedokteran itu sudah ada beberapa tahun sebelum tarikh Masehi di Yunani. Ada nama Hippocrates, Hammurabi, Inheto yang memperkenalkan bentuk etika yang mengikuti teisme dalam naskah etika kedokteran. Ya. Penyembuhan penyakit dilakukan di tempat ibadah karena penyakit diyakini diberikan oleh Tuhan. Walaupun Hippocrates sudah mulai memperkenalkan prinsip pasien. Ya. Nah, kalau di Indonesia, kita lihat sejarahnya dulu bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu didirikan pada tanggal 24 Oktober 1950. Pendirinya di antara lain Dr. Soeharto, Dr. Sarwono, Dr. Owen Lian, Dr. Tang Enti, Dr. Hadrian Sinaga. Nah, kemudian dibentuklah yang namanya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Disusun dan disahkan dalam Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Indonesia. Ya. Nah, dalam Kode Etik Kedokteran itu nanti ada mengatur hubungan antara dokter dengan dokter dengan pasien, dokter dengan masyarakat, dan dokter terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang apa sebenarnya etika itu? Tadi di kuliah pertama kan, waktu pertama saya tanya apa itu etika. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jadi etika itu adalah cabang filsafat, ya, menentukan segala sesuatu dari seluruh profesi. Jadi setiap profesi itu ada etikanya masing-masing. Jadi etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang tentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Jadi etika profesi itu akan mengatur bagaimana seharusnya para profesional kesehatan bersikap dan berperilaku elok dalam melaksanakan prosedur profesinya. Nah, dalam sejarah kode etik kedokteran itu, mula-mula kode etik yang tidak tertulis itu kemudian dikodifikasi, ya, dari nilai-nilai moral, dari kaidah perilaku spesifik yang hampir selalu benar atau hampir selalu salah.
Nah, nilai-nilai moral itu akan dirumuskan menggunakan prinsip-prinsip moral. Kemudian akhirnya terjadilah suatu kodifikasi dari kode etik tersebut. Nah, untuk adanya suatu etik di suatu profesi, kita harus menentukan dulu apa itu sebenarnya ciri-ciri profesi. Jadi profesi itu memerlukan extended education. Jadi kamu untuk gelar dokter harus sekolah dulu. Kemudian harus ada theoretical body of knowledge. Ya, jadi harus ada badan yang akan membimbing keprofesian. Kemudian memberikan spesifik service. Dokter itu memberikan pelayanan penyembuhan kepada pasien. Memiliki otonomi, kamu memiliki otonomi, kamu berhak memberikan apa saja tindakan untuk penyembuhan pasien. Dan memiliki kode etik. Nah, ini yang penting. Kalau nggak ada kode etiknya nggak bisa dijadikan profesi. Nah, inilah profesi medik. Profesi medik kita sebagai dokter itu adalah profesi yang mulia, yang diperlukan untuk syarat kompetensi dan kewenangannya. Nah, kalau pasien, kamu dokter ada pasien. Pasien itu orang yang menginginkan agar problem kesehatannya dapat diatasi oleh dokter. Tidak paham ilmu kedokteran dan tidak memiliki kemampuan mengontrol kinerja. Karena rentan, maka perlu dilindungi. Ya. Nah, sebagai dokter dan sebagai profesi, di kode etik kedokteran itu diatur ada kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap tim, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap profesi. Ya, jadi kewajiban-kewajiban itu ada di dalam kolegi semua. Jadi antara lain memberikan layanan medik, kalau pasiennya konsul, rujuk, mengamati pasien dan sebagainya. Kewajiban terhadap tim juga ada, ya. Tidak menjatuhkan anggota tim, membetulkan manakala ada anggota yang melakukan kesalahan, tidak menafikan jasa anggota tim, tidak boleh menyalahkan anggota tim lain di depan pasien. Kewajiban terhadap masyarakat itu jujur, mengingatkan masyarakat bila ditemukan hal yang dapat mengancam, melakukan upaya yang pantas untuk menyelesaikan protokol kesehatan dan mampu meletakkan garis seimbangan yang adil antara social right dan individual right. Kewajiban terhadap profesi, misalnya konsistensi terhadap profesi medik, tidak menggunakan metode pengobatan lain secara selain ilmu kedokteran, jangan campur pengobatan dukun, mantra-mantra, baca-baca dengan pengobatan secara kedokterannya. Selalu meningkatkan ilmu dan keterampilan dan kemudian ikut mengembangkan ilmu dengan melakukan penelitian. Nah, ini tadi yang saya bahas bahwa dalam kode etik itu kode etik kedokteran diatur beberapa, yaitu tadi ada kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap sejawat, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri ya, ini dengan pasal-pasalnya. Yang saya ingin mendiskusikan sama kamu adalah contoh-contoh kasus ya dimana kamu nanti sebagai dokter akan menghadapi kasus-kasus seperti ini, ya. Dan sekarang dalam kasus kedua, ini coba saya memberikan gambaran. Ada kasus di mana seorang dokter itu namanya Anggala Dokter Siti, dokter perempuan, ya, yang bekerja di puskesmas di Makassar, menerima pasien bernama Ibu Lina dengan batuk kronis, demam, dan penurunan berat badan. Nah, dalam pemeriksaan dokter Siti curiga itu tuberkulosis dan TBC. Ini menarik. Kemudian menurut peraturan, tuberkulosis itu adalah penyakit yang wajib dilaporkan, ya kan? Wajib dilaporkan. Tapi Ibu Lina memohon kepada dokter Siti, tolong bagaimana caranya saya tidak usah dilapor karena saya malu, ya kan? Karena stigma sosial. Yang minta agar pengobatan dilakukan secara diam-diam. Nah, menurut kamu bagaimana? Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini. Nah, ini kasusnya, ini kasus kewajiban melaporkan penyakit menular versus kekerasan pasien. Secara etik bagaimana? Secara etik bagaimana? Etiknya itu dua-duanya harus melapor wajib, tentu ada kekerasan pasien. Nah, ini seperti dua hal yang bertentangan, ya. Nah,
bagaimana ini pertanyaan untuk diskusi kepada adik-adik, silakan. Ya, bagaimana dokter Siti harus menyimbangkan kewajiban menjaga kesehatan pasien dan kewajiban hukum? Apa implikasi etis dokter Siti memutuskan ya kasus ini? Bagaimana prinsip beneficence? Prinsip etik kedokteran itu ada 4. Ya, 1 prinsip otonomi. Pasien berhak menentukan dirinya sendiri. Prinsip beneficence, ya, menguntungkan dia. Prinsip no maleficence, tidak merugikan dia. Kemudian prinsip keadilan yang keempat. Dari 4 prinsip inilah nanti yang akan kamu bedah dengan kasus ini. Apakah 4 prinsip itu berjalan dengan baik? Nah, sekarang saya tanya, dari pertanyaan ini, bagaimana kamu menyikapi yang tadi kasus itu? Apa peran dokter dalam mengedukasi pasien? Ya, nah ini kita akan menganalisis kasus ini melalui sudut pandang etika kedokteran. Silakan siapa yang mau? Oke, silakan. Siapa namanya? Valentine dokter. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Valentine Sapaswaru dari 065. Jadi menurut saya bagaimana untuk menanggapi hal ini, tentu saja sebagai seorang dokter, sudah kewajiban ada juga dalam Permenkes 67 tahun 2016 bahwa tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang memang harus dilaporkan, wajib dilaporkan. Untuk membahas terkait etik, bagaimana seorang dokter dalam profesionalitasnya harus memberikan arahan atau pemahaman kepada masyarakat. Tentu saja pasien tidak paham. Pasien menganggap bahwa stigma TBC ini adalah suatu penyakit yang aib. Maka harus dijelaskan bahwa sebenarnya TBC bukan penyakit aib. Ini disebabkan oleh adanya infeksi Mycobacterium tuberculosa, di mana perlunya diberitahukan kepada Menkes untuk mencegah atau memutuskan mata rantai penularan. Karena kita tahu bahwa TBC itu berulang melalui airborne, sehingga perlu dilakukan pendekatan untuk berbicara kepada pasien, menjelaskan bahwa tidak jadi masalah dan ini untuk menyelamatkan banyak orang. Dan sebenarnya TBC dapat disembuhkan sehingga tidak perlu berkecil hati karena masih bisa untuk disembuhkan. Baik, terima kasih dokter. Ya, makasih. Jadi bagus jawabannya. Jadi kuncinya adalah sebenarnya di satu kata, yaitu komunikasi. Mengkomunikasikan segala hal yang tadi yang saya bilang, prinsip-prinsip 4 itu. Kalau itu bisa tercapai dan pasiennya paham, bisa mengusahakan, tidak akan terjadi keberatan. Jadi di dalam dunia etis kedokteran itu selalu ada konflik-konflik. Bagaimana kamu sebagai dokter menyiapkan tadi itu ya. Jadi kira-kira kalau kita terapkan prinsip-prinsip etika seperti ini tadi dalam kasus tadi ya. Tadi ada otonomi pasien. Ibu Lina berhak menentukan apakah ingin penyakitnya dilaporkan atau tidak, ya kan? Beneficence tadi saya sebut, dokter harus mempertimbangkan kebaikan bagi pasien. Kemudian ada prinsip non maleficence, dokter harus mencegah penyakit ya yang bisa merugikan orang lain. Keadilan, tindakan pelaporan harus seimbang antara hak ini dan kesehatan masyarakat. Yang bisa menentukan ini sudah berlaku dengan baik kita adalah dokternya sendiri, dan kemudian bagaimana mengkomunikasikan itu kepada pasiennya. Kalau itu dilakukan dengan baik, tidak akan terjadi yang namanya dilema etik ya. Nah, ini ada konflik-konfliknya, bagaimana kerahasiaan pasien persis kewajiban pasien, bagaimana dokter Siti menjaga kerahasiaan pasien sampai memenuhi kewajiban melaporkan kesejahteraan pasien versus kesehatan masyarakat. Bagaimana menyeimbangkan hak Ibu Lina dengan kepentingan publik ya. Dari semua itu, ini solusi-solusi yang bisa ditawarkan ya. Ya tadi komunikasi tadi pentingnya. Bagus tadi sudah tersirat dalam perkataanmu tadi, bahwa ada komunikasi terbuka dengan pasien, kemudian memberi jaminan kerahasiaan, menawarkan bantuan sosial, melibatkan tim medis dan hukum. Ini kira-kira ya solusinya. Saya kira kasus ini menggambarkan kompleksitas etik dalam mengalami penyakit menular. Dokter Siti harus mengutamakan kesehatan publik sembari menghormati kerahasiaan dan hak pasien. Ya, jadi antara pada prinsipnya adalah keseimbangan dan komunikasi ya. Baik itu contoh mengenai etik.
kita sampailah pada akhir kuliah kita. Untuk secara ringkas saya akan mengingatkan kembali mengenai kita sebagai dokter itu di dalam kode etik dokter Indonesia mempunyai 5 kewajiban umum, ya. 5 kewajiban itu kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap tanggung jawab, kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Ya, 4 ya, kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap tanggung jawab, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Saya kira sekian dulu dari saya mengenai pengantar ilmu kedokteran dan tentang kasus-kasus tadi. Apakah sudah bisa dipahami atau dimengerti, sudah bisa disimak mengenai hal ini? Bisa. Ya, Bisa. jadi adik-adik silakan belajar mengenai dengan baik, karena ilmu mengenai etika kedokteran, pengetahuan kedokteran penting untuk kamu semua dalam menghadapi masa depanmu sebagai seorang dokter. Tanpa bekal etik yang bagus, pengetahuan etik bagus, kamu nanti sebagai profesi menghadapi hal-hal yang bisa membayangkan diri sendiri, membayangkan pasien dan sebagainya. Jadi kamu harus tahu mengenai itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas melalui mata kuliah etika dan disiplin kedokteran. Pada pertemuan kali ini, kita telah membahas materi terkait prinsip-prinsip dasar etika, profesi dokter, serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan manfaat, serta menjadi bekal penting dalam membentuk karakter profesional kalian sebagai calon dokter. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.